Halo semuanya, selamat siang. Saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Gubeng. Ini adalah stasiun pintu lama ya. Dan untuk kali ini saya akan menuju kota Jakarta. Tapi rutenya bukan dari Surabaya, melainkan saya dari stasiun Gubeng ini akan menuju ke Malang terlebih dahulu. Dan setibanya di Malang nanti akan lanjut naik kereta api Majapahit Ekonomi New Generation. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini menuju kota Jakarta via Malang? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Sekarang ini hari Sabtu, teman-teman, tanggal 6 ya. Dan sekarang saya bakal naik kereta api Penataran. Keberangkatan jam 11 siang. Ini udah jam 10 lebih 45, berarti 15 menit lagi sebelum keberangkatan kereta Penataran. Yuk kita langsung masuk ke dalam stasiun. Ini stasiun Surabaya Gubeng Lama yang biasanya digunakan untuk penumpang-penumpang kereta lokal. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Jadi sekarang kita akan naik kereta yang ada di jalur 1 ya. Kereta lokal Penataran dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Malang. Untuk sistem tiket pada kereta api Penataran ini dijual mulai H-7. Dan dimulai H-7 kita sudah bisa membeli tiketnya. Kalau dari Surabaya ke Malang harganya Rp12.000. Bedanya lagi ya, sistem pada kereta Penataran ini dia mendapatkan tempat duduk, sehingga duduknya tertib. Nah, kalau kereta api Penataran ini menggunakan kereta ekonomi dengan kapasitas 106 kursi ya. Kursinya 22 dan ada yang 33 saling berhadapan, ada rak bagasi, AC, terus meja kecil juga. Ada colokan listrik untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop. Ya, kita sudah tiba di stasiun Malang. Yang turun rame banget, yang naik juga rame banget ya, menuju ke arah Blitar. Di sini ada waktu transit kurang lebih selama 4 jam, teman-teman. Masih ada waktu banyak banget ya. Masih bareng sama Gary. Ya. Kita mau kemana, Ger? Mau cari bakso. Jadi sekarang kita ada di Malang, kita akan cari bakso Solo. Terima kasih. Kita keluar ke pintu barat ya. Setelah jalan kurang lebih 5 menitan, kita mau makan di bakso Cak Toha. Ini ya, yang ada Baswara Cafe. Nah, di sini. Saya biasa jajan bakso Cak Toha kalau di Malang. Nah, jadi ini dia baksonya, teman-teman. Cuman harganya saya lupa ya. Ini berapaan? Ya mungkin kurang lebih 15 sampai dengan 20 sekian ribu mungkin ya. Oke, sekarang jam 16:09 ya. Udah sekitaran 2 jam lagi. Barusan udah selesai makan bakso, enak banget.
Dan kita mau balik ke dekat area stasiun, teman-teman. Sekarang saya sudah berada di seberang dari stasiun Malang Pintu Barat atau bangunan lama. Dan masih ada waktu sekitaran 2 jam lagi. Nah, saya mau kasih tahu sedikit informasi ini, siapa tahu penting. Jadi buat teman-teman yang transit di Malang, kalian butuh mandi ataupun juga mau makan nasi, ini tuh di sebelah sini nih, ada sentra kuliner Sriwijaya. Nah, saya juga biasa jajan di situ sih. Cuman sekarang nggak akan jajan ke sana dulu karena udah kenyang. Lalu di sana tuh ada pemandian. Tuh, ada toilet dan kamar mandi. Air hangat juga ada di sana. Dan murah juga, mandi di sana tuh sekitaran 10.000 teman-teman. Karena biar seger, saya mau mandi dulu. Jadi sekarang saya sudah berada di depan stasiun Malang ya. Sekitaran 1,5 jam lagi kereta api Majapahit bakal diberangkatkan. Nah, untuk stasiun Malang, ini bangunan yang lama. Fasilitasnya tidak selengkap bangunan baru ya. Cuman ada beberapa kedai yang bisa kita kunjungi. Di area sebelah sana ada CFC, Roti O, terus di sana juga ada kedai Roti O lagi. Jadi emang kalau Roti O itu macam menginvasi stasiun ya. Pintu masuk utamanya ada di sebelah sini. Yuk. Di sebelah sini ada tempat buat cetak boarding pass, terus ada juga loket. Dan di sini untuk gate pintu masuknya ya, buat teman-teman check-in. Nah, kalau ini adalah bangunan stasiun Malang yang baru atau pintu keberangkatan pintu timur ya. Di stasiun Malang yang baru ini, fasilitasnya lebih lengkap teman-teman. Lebih banyak penjual oleh-oleh. Dan memang kebanyakan penumpang kereta api jarak jauh sekarang boardingnya di sebelah sini. Karena memang di sini itu ada fasilitas parkiran yang cukup luas. Untuk stasiun Malang, bangunan yang baru, ini tuh gede banget ya. Beda sekali dengan bangunan yang lama. Bangunan yang baru ini terlihat lebih estetik, lebih mewah, dan juga terlihat lebih instagramable kalau kalian mau foto di depan stasiun. Nah, kalau untuk fasilitas loket dan layanan customer service, di pintu yang baru ada sebelah sini ya, di samping tempat boarding teman-teman. Nah, jadi ini dia untuk kereta Majapahit. Rangkaiannya ada di jalur 2 ya, teman-teman. Dari susunan rangkaian, paling depan nanti ada lokomotif. Di belakang lokomotif ada kereta bagasi, lalu ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4. Di belakang kereta ekonomi 4 terdapat kereta restorasi, dan di belakang kereta restorasi ada ekonomi 5, 6, 7, 8. Untuk livery kereta ekonomi New Generation ini, kita bisa lihat ya, livery stripping biru. Sama seperti kereta Lodayanya, namun yang area belakang ini masih menggunakan livery Selamat Hari Raya Idul Fitri. Yang dimana livery Idul Fitri ini teman-teman, yang waktu itu saya naikin kereta api Majapahit bareng sama Mas Risang, Mas Laude, dan juga Mas Hikari ya. Saya duduknya sekarang di kereta ekonomi 7, masih di belakang. Dan untuk kereta restorasi, spesial liverynya stripping warna merah marun seperti kereta kelas eksekutif, karena memang di sana kodenya M1 ya, yang merupakan kereta makan kelas 1 seperti itu. Dan sekarang saya duduknya di kereta ekonomi 7 ya teman-teman. Nah, kita dapatnya di kursi nomor 5. Jadi memang untuk ke kursi nomor 5 lebih dekat dari arah belakang ya. Wah, udah rame penumpangnya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di samping armada kereta api Majapahit yang akan saya naiki menuju kota Jakarta. Nah, saya mau cerita sedikit tentang kereta api Majapahit ini. Kereta Majapahit merupakan kereta kelas full ekonomi. Dan kereta ini melayani rute dari stasiun Malang tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen. Diberangkatkan setelah dari stasiun Malang ini akan lewat ke arah Kediri,
lalu ke Kertosono. Setelah Kertosono akan berjalan sampai dengan ke Solo Jebres. Dari Solo Jebres akan berbelok menuju Gundi sampai dengan ke Semarang. Dan dari Semarang lanjut menuju Pekalongan, Tegal, Cirebon, mengakhiri perjalanan di stasiun Jakarta Pasar Senen. Kereta api Majapahit juga menjadi kereta paling worth it untuk saat ini karena memang dengan harga tiket mulai dari Rp330.000 sampai dengan ke harga 400 ribuan sudah mendapatkan kereta ekonomi new generation terbaru stainless steel yang merupakan pabrikan langsung dari PT Inka ya. Dan kereta api Majapahit juga sudah pernah saya review sebelumnya, namun perjalanan perdana dari arah Jakarta menuju ke arah Malang. Sekarang saya bakal coba perjalanan dari Malang ke arah Jakartanya bareng sama teman saya yang lagi rekamin, karena dia baru pertama kali naik kereta ekonomi new generation. Lalu untuk kereta-kereta dari arah Malang menuju ke arah Jakarta itu ada beberapa ya. Yang pertama ada kereta api Matarmaja dengan kelas full ekonomi tapi ekonomi adu dengkul. Harga tiketnya itu sampai dengan 300 ribuan loh. Beda sedikit dengan kereta api Majapahit sehingga kereta api Matarmaja bisa dinobatkan sebagai kereta paling tidak worth it dari arah Malang menuju Jakarta karena dengan harga yang cukup tinggi mendapatkan kereta ekonomi adu dengkul. Lalu yang kedua, ada kereta api Jayabaya dengan kelas eksekutif ekonomi new generation, tapi ekonomi new generation-nya ini menggunakan armada modifikasi. Sehingga apabila dibandingkan dengan Majapahit, tentunya kereta ini lebih nyaman lagi. Untuk kereta api Jayabaya, rutenya dari arah Malang ke Surabaya Gubeng, lalu ke Surabaya Pasar Turi, dan dari Surabaya Pasar Turi ke Semarang, lanjut ke Pasar Senen. Yang ketiga, ada kereta api Gajayana dengan kereta kasta tertinggi di jalur Malang-Jakarta, full kelas eksekutif ditambahkan dengan ada satu kereta kelas luxury, yang harga tiketnya mencapai 950.000, kalau luxury-nya itu mencapai 1.800.000-an, mahal banget. Yang keempat, ada kereta api Brawijaya dengan full kelas eksekutif ditambahkan satu kereta kelas priority yang dijalankan di waktu-waktu tertentu. Harga tiketnya ya sekitaran 800 ribuan, lebih murah sedikit dari Gajayana. Dan yang terakhir ini, ada kereta paling worth it, kereta api Majapahit dengan keberangkatan pukul 18.45 waktu Indonesia Barat dari stasiun Malang. Nanti akan menempuh waktu perjalanan sekitar 13 jam lebih 52 menit dan diperkirakan akan tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen pada pukul 08.37 waktu Indonesia Barat. Memang dari waktu tempuh kereta api Majapahit ini bisa terbilang lebih lama ya apabila dibandingkan dengan kereta api Gajayana, Brawijaya, ataupun juga kereta api Jayabaya. Tapi dengan kereta yang senyaman ini, menurut saya hitungannya oke banget sih. Pada perjalanan kereta api Majapahit kali ini, saya dapat di kereta ekonomi 7. Dengan liverinya sudah menggunakan stripping seperti ini, mirip-mirip seperti kereta api Lodaya ekonomi new generation dengan kode armadanya K3-024-10ML. K3, kereta kelas ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 24 adalah tahun pertama dinas di 2024. 10 adalah nomor absennya ke-10. ML merupakan kepemilikan dari Depo Malang atau bisa dibilang rumahnya kereta Majapahit ini di sini ya. TS 220-380 V menandakan bahwa tegangan statis dari pembangkit ke rangkaian sebesar sekian. BK berat kosong 41.000 kg sehingga untuk berat kereta ekonomi dan juga eksekutif new generation sama 41 ton. Nah di sana ada MD ya, mulai dinas di tanggal 24 bulan 3 2024. Lalu di atas sebelah sini teman-teman terdapat sebuah kode trainmark ya. F menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, 48 adalah berat maksimal 48 ton, dan 10 adalah tipe bugi K10. Walaupun rangkaian armada kereta api Majapahit ini bisa digeber sampai dengan 120 km per jam, namun saat ini hanya bisa berjalan di angka 100 km per jam saja. Saya berharap kereta api Majapahit nanti di grafik perjalanan terbaru bisa upgrade kecepatan sampai dengan 120 km per jam supaya waktu tempuh dari Malang ke Jakarta nggak sampai 14 jam. Dan lalu untuk bugi K10, bentukannya seperti ini ya teman-teman. Di area kanan dan kiri dari roda itu terdapat suspensi seperti tabung. Itu ada lokomotif yang mulai bergerak
ke arah sana. Sepertinya ini akan menjadi lokomotif dinas dari kereta api Majapahit, teman-teman. Biasanya kereta api Majapahit ditarik oleh lokomotif CC201 ya. Dan ini nih, satu hal, kenapa kereta api Majapahit walaupun rangkaiannya bisa dipacu 120 km per jam, tapi ada bagasi dengan train Mark E dengan maksimal kecepatan 100 km per jam. Jadi, walaupun juga kereta ekonomi stainless steel ini bisa digeber sampai dengan kecepatan 120 km per jam, tapi ada satu aja yang nyantol dengan train Mark E seperti ini. Semua satu rangkaian kecepatannya bakal di limit maksimal 100 ya. Ya, sekarang kita bakal lihat proses pemasangan lokomotif dengan rangkaian dan dipandu oleh juru langsir ya teman-teman, yang pakai baju berwarna oranye. Bisa dibilang itu adalah tukang parkirnya kereta. Untuk lokomotif dinas pada kereta api Majapahit kali ini adalah CC201-8318 milik Depo Induk PWT. C menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3. Jadi kalau CC ada 2 gandar di depan dan juga di belakang. 201 adalah seri lokomotif yang memiliki bentuk hidung kabin kotak seperti ini. 83 adalah tahun pertama dinas di 1983. 18 adalah nomor absennya dan Depo Induk PWT sebagai kepemilikan atau rumah dari lokomotif ini di Depo Purwokerto. Nah, untuk sistem sambungan antar lokomotif dengan rangkaian kereta itu menggunakan ini ya teman-teman, namanya kopler. Lalu ada juga rantai. Rantai itu kalau di belakang tersambung ya untuk pengaman, selain kopler juga. Dan yang ada di sini nih seperti kabel, itu adalah kabel untuk angin ya, untuk sistem pengereman. Nah, dari segi eksterior untuk kereta ekonomi New Generation ini, spesifikasinya benar-benar mirip sekali dengan kereta kelas eksekutifnya. Hanya berbeda di dalamnya dari segi kapasitas tempat duduk. Untuk di sebelah sudut depan dan juga di belakang, itu tuh ada kondensor AC. Dan di tengah sini ada tandon air ya. Lalu untuk antar sambungan pada rangkaian kereta, ini tuh sudah menggunakan sambungan tipe akordeon, yang dimana sambungan akordeon sudah lebih bagus apabila dengan sambungan rubber karena bisa meredam suara dari luar yang lebih baik, dan apabila kondisi hujan deras, air itu tidak akan sambil masuk ke dalam ya. Dan juga selain itu, untuk kereta ekonomi New Generation memiliki kelebihan dari pintu tombol otomatis. Kita mau tutup ataupun mau membuka pintu cukup dengan menekan satu tombol saja ya. Nah, seperti ini. Nah, di dalam juga ini sudah menggunakan pintu tombol otomatis ya. Di bagian dalam dari sambungan akordeon kurang lebih seperti ini teman-teman. Sangat benar-benar kedap, tidak ada celah untuk air masuk. Jadi memang udah enak banget. Keluar masuk tinggal tekan tombol aja. Karena kereta api Majapahit ini kereta perjalanan malam, kita mau ke restorasi dulu, mau pesen makanan supaya nggak kehabisan teman-teman. Ini saya lihat udah rame penumpangnya. Nah kan udah rame banget. Desainnya ini bagus, terus ada beberapa kursi juga untuk menikmati hidangan. Dan ada juga mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan ya. Sebagai informasi saja sedikit, kalau kereta api Majapahit ini merupakan kereta keberangkatan paling malam ya dari stasiun Malang.
berangkat itu jam 18:45, kurang dari jam 7 ya teman-teman. Dan kereta-kereta lain yang start mula dari Malang itu tuh udah berangkat semua. Kalian bisa lihat jalur stasiun Malang ini bisa dibilang sepi karena memang kereta-keretanya lagi jalan, hanya ada beberapa kereta saja dan itu tuh saya lihat campuran sehingga bisa disimpulkan kalau yang tersedia di jalur sana tuh di stasiun Malang kalau udah malam itu merupakan rangkaian-rangkaian cadangan sih kayaknya. Sesaat lagi, kereta api Majapahit akan diberangkatkan dari stasiun Malang menuju stasiun akhir Pasar Senen. Sekarang jam 18:51. Kereta api Majapahit sudah tiba dan berhenti di stasiun Malang Kota Lama. Jadi untuk di Kota Malang kalian bisa naik dari stasiun Malang atau juga Malang Kota Lama ya. Baru sampai di Malang Kota Lama. Harus tunggu bersilang dulu dengan kereta api lokal ya teman-teman. Kereta penataran dari arah Blitar tujuan ke arah Surabaya Kota. Tepat pada waktunya pukul 18:45, kereta api Majapahit sudah diberangkatkan dari stasiun Malang ya. Sejauh dari keberangkatan di Malang, di kereta ekonomi 7 itu tuh udah rame banget sama penumpang. Dan yang saya perhatikan teman-teman, setelah kereta api Majapahit ini diganti menjadi kereta ekonomi New Generation, memang tiketnya itu selalu habis setiap harinya, tidak melihat waktu weekday ataupun juga waktu weekend. Bahkan sekarang ya, di hari libur anak sekolah, udah pasti tiketnya sold out banget. Bahkan saya membeli tiket kereta api Majapahit ini bisa dibilang H-3 minggu, dan itu tuh penumpangnya udah rame banget. Udah tinggal sisa sedikit lagi di rute full tripnya. Jadi saya mau kasih tahu buat kalian yang mau naik kereta api Majapahit dari Malang ke arah Jakarta ataupun sebaliknya, disarankan membeli tiketnya dari jauh-jauh hari ya. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah, jadi sekarang ini kereta api Majapahit tengah melintas di terowongan Karangkates ya teman-teman. Ini dia terowongannya. Namun karena perjalanan malam ya nggak kelihatan apa-apa sih. Tuh, ada lampu ya di atas sebelah sini. Jadi apabila kalian naik kereta api Majapahit dari arah Jakarta menuju ke arah Malang, itu tuh bisa menikmati pemandangan indah setelah dari Kertosono sampai dengan ke Malang. Tapi apabila dari arah sebaliknya, nanti mungkin kita bisa menikmati pemandangan itu setelah kereta ini lepas dari Cirebon mungkin. Nah, untuk seluruh pintu pada kereta ekonomi New Generation ini sudah otomatis semua ya. Namun apabila keretanya berjalan, di sini itu tanda tombolnya mati. Ketika kita mau pijit, dia tuh tidak akan terbuka, teman-teman. Ini bagus juga untuk safety ya. Nah, di sini ada logo CRRC. Mungkin ini diproduksi oleh CRRC ya, yang mengurusi kereta cepat di Indonesia. Tanpa saya tekan, ini udah terbuka dengan sendirinya. Karena memang bisa dioperasikan oleh kondektur di kereta restorasi. Jam 19:56, kereta api Majapahit yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Luingi. Nah, stasiun Luingi yang naik itu tuh lumayan banyak, teman-teman. Ada mungkin sekitaran 20 orangan ya. Dan stasiun Luingi sekarang sudah terlihat lebih besar karena ada kanopi dan juga
peronnya yang cukup panjang. Saat kereta berangkat, ini tuh nanti akan ditutup oleh kondektur di ruang operator sekitaran ini ya teman-teman, di kereta restorasi. Kita tunggu. Nanti harusnya bisa nutup sendiri nih, tanpa saya tekan ya. Iya, ketika pintunya sudah menutup, nanti sensornya ini akan dimatikan juga. Dari sensor yang dimatikan tadi, nanti ketika ditekan itu tidak bisa terbuka. Nah, ini dia. Tuh, kalau udah sensornya mati, ditekan pun tidak akan terbuka. Pada pukul 19:59, ini lambat sekitaran 3 menit ya, kereta api Majapahit diberangkatkan kembali dari stasiun Wulingi. Pada pukul 20:17, kereta api Majapahit yang saya naiki telah tiba di stasiun Blitar ya teman-teman. Dan stasiun Blitar ini sudah memasuki kawasan Daop 7. Nah, stasiun Blitar ini tuh memiliki beberapa kereta yang start mulanya dari stasiun ini. Seperti kereta api Kahuripan, relasi dari stasiun Blitar tujuan stasiun Kiara Condong. Lalu ada juga kereta api Berantas dari stasiun Blitar tujuan stasiun Pasar Senen via Semarang. Dan juga ada kereta api Singasari dari stasiun Blitar tujuan stasiun Pasar Senen via Lempuyangan, Yogyakarta. Ini berhenti normalnya sampai dengan 20:18 ya. Sudah lambat 1 menit, udah persiapan mau berangkat lagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20:45. Kereta api Majapahit yang saya naiki telah tiba di stasiun Tulung Agung ya. Dan di stasiun Tulung Agung ini kita bertemu dengan kereta lain teman-teman. Dan ini adalah kereta api Malabar. Kereta Malabar pagi dari arah Bandung tujuan ke Malang. Penumpang Malabar rame teman-teman, asli. Salah satu kereta baru dari arah Bandung yang okupansinya gila sih. Menurut saya paling sukses apabila dibandingkan dengan kedua rekan lainnya, yaitu Papandayan dan kereta Pangandaran. Penumpang Malabar tuh selalu rame. Nah, kereta api Malabar ini dia kelasnya eksekutif stainless steel generasi pertama dan juga kereta kelas premium ya, atau kereta ekonomi generasi pertama pada stainless steel. Ternyata Majapahit juga berangkat teman-teman. Tuh, mau eksekutifnya mau premiumnya rame banget. Keren sih. Pukul 20:48, sekarang sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Tulung Agung ya. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Majapahit di kelas ekonomi. Sudah menggunakan ekonomi New Generation, dan kelebihan dari kereta ekonomi New Generation memiliki 72 kapasitas tempat duduk dan semua kursinya sudah menghadap satu arah laju kereta. Tidak usah khawatir lagi mendapatkan kursi mundur di kelas ekonomi. Itu yang menjadi keunggulan pada kereta ini. Nah, dari segi desain interior, saya itu suka banget karena mengingatkan pada interior kereta cepat Jakarta-Bandung. Terlihat simple, elegan, dan berasa mewahnya. Kayak bukan kereta ekonomi sih kalau sekilas ya. Lalu dari segi fasilitas, di ujung depan itu ada tayangan hiburan, di atas juga ada 2, di ujung depan dan belakang. Lalu di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang, dan di atas sebelah sini dari nomor kursi itu tuh sudah menggunakan lampu, jadi kelihatan lebih bagus ya. Nah, di kereta New Generation, baik dari kelas eksekutif ataupun juga kereta kelas ekonominya, sudah tidak ada meja kecil, tapi di sini ruangnya cukup lebar. Apabila mau nyimpen botol seperti ini, itu tuh bisa banget ya.
Namun lebih aman lagi kita taruh di sebelah sini karena terdapat sebuah kantong kecil yang bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang kecil. Di sebelah sini juga ada colokan listrik, ada 2 universal, ada juga yang bisa colokan untuk di Indonesia, sehingga apabila teman-teman mau ngecas HP, tablet ataupun laptop bisa di sebelah sini ya. Di bawah sini juga terdapat tuas reclining yang apabila kita tarik ke atas, kursinya bisa mundur ke belakang, jadi bisa nyender sedikit. Dan sebenarnya di bawah handrest ini teman-teman, itu tuh terdapat juga untuk ngecas ya, ada port Type-C dan juga micro B. Nah, di kereta ekonomi New Generation juga mirip sekali dengan kereta kelas eksekutif New Generation. Di atas tuh ada panel PIDS ya teman-teman, yang menunjukkan bahwa kereta ini nanti akan tiba di stasiun apa, jam berapa, kecepatan keretanya ada di angka 70 km per jam, suhu di ruangan 24 derajat Celcius, ini ekonomi 7, dan sudah lebih informatif ya panel PIDS-nya. Di sebelah kiri itu tayangan untuk hiburan, dan di sebelah kanannya ini tuh ada papan informasi untuk kondektur dan lain-lain. Nah, kalau misalkan kalian duduknya itu di area paling depan, legroomnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nggak begitu lega sih kalau menurut saya pribadi. Terus kacanya juga bakal dapat setengah kayak gini, masih ada colokan listrik. Di depan langsung televisi gini ya. Kalau saya sih lebih saran apabila kalian naik kereta api Majapahit atau kereta ekonomi New Generation yang lainnya, kalian mending ambil di kursi area tengah, itu lebih enak. Untuk toilet pada kereta api Majapahit ekonomi New Generation ini ada di satu sisi ruangan ya, dan kursi yang paling dekat adalah kursi nomor 18. Toilet 1, toilet pria, toilet 2, toilet wanita. Nah, toilet pria ini pintunya berwarna biru ya. Dan kita lihat dulu untuk fasilitasnya, kurang lebih seperti ini. Dari segi luas, menurut saya lumayan leluasa ya teman-teman. Dan di sini itu terdapat sebuah tabung sabun, ada juga keran yang apabila kita putar, ini akan ada air yang mengalir. Foot washer atau untuk pencuci kaki. Ini enak juga apabila kalian mau wudhu. Lalu ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Klosetnya sudah kloset duduk semua. Lalu ada tempat tisu, ada tong sampah, ada jet shower, mengalir dengan normal. Dan di sini ada sebuah tombol flush. Lalu ada juga gantungan untuk menggantung pakaian. Waktu menunjukkan pukul 21:15. Kereta api Majapahit yang saya naiki baru saja tiba di stasiun Kediri. Dan yang naik kereta api Majapahit dari Kediri lumayan rame, terutama di kereta ekonomi belakang ya teman-teman. Gokil. Yang turun juga ada ya, penumpang tarif khusus mungkin. Dan sekarang saya mau bergerak ke kereta restorasi ya. Saya mau makan malam dulu. Harusnya jam 21:15 kita itu diberangkatkan dari stasiun Kediri, tapi ini baru sampai. Dan di stasiun Kediri kita juga bertemu dengan kereta Doho sepertinya. Dari stasiun Surabaya Gubeng, tujuan stasiun Blitar via Kertosono. Kereta Dohonya berangkat duluan ya. Jadi untuk kereta komuter lain Doho itu bisa dibilang kembarannya kereta penataran ya. Bahkan ada juga kereta yang digabung. Komuter lain penataran Doho atau komuter lain Doho penataran. Sama-sama kereta dari Surabaya kota menuju ke Blitar, tapi rutenya berbeda. Yang tadi kita naikin itu dari arah Surabaya kota via Blitar, tapi lewat Malang. Kalau Doho ini lewatnya ke Kertosono. Sekarang saya mau ke kereta restorasi ya. Dan di sebelah sini itu tuh ada satu musola, bisa digunakan satu orang dalam satu waktu. Ada juga kelengkapan sholat biasanya di sini ya. Nah, seperti itu.
Ada sajadahnya juga, lalu untuk musola terlihat rapih dengan desain berwarna kayu-kayu seperti itu ya. Ini dia kereta restorasinya. Selamat datang tamu Isi. istimewa, saatnya kuliner kereta. Udah pesan. Oke, di sini ada beberapa kursi untuk kita menikmati hidangan. Teman saya sudah nyampe duluan. Ini kita udah pesen dari tadi ya. Dari sebelum berangkat. Iya, karena takut kehabisan. Sebenarnya tadi tuh saya pengen nasi goreng parahyangan. Dia pesen ayam geprek, tapi keburu ditulis ini, keburu dicatat dua-duanya dipesen ayam geprek gitu. Ya wes lah, nggak apa-apa ya. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Harganya Rp40.000. Di sini itu ada satu porsi nasi, nasinya panas. Ada satu porsi ayam gepreknya, ada tahu isi, ada alat makan, dan juga ada mentimun. Sekarang mau makan malam karena memang sudah jam 9 ya. Tadi itu sebenarnya pengen makan malam lebih awal, tapi teman-teman bisa lihat sendiri saat tadi keretanya belum berangkat, sekitar jam 6:30 malam, itu tuh restorasi rame banget, bahkan waiting list ya. Sehingga tadi kita pesen dulu aja dan baru makannya sekarang. Cuman satu hal yang saya notice di sini, sambalnya tidak sebanyak biasanya nih, lebih sedikit. Tapi kadang yang sambal sedikit itu pedas banget. Gimana Ger? Pedas banget? Pedas. Hati-hati Itulah. pedas. Oke. Ini potongan-potongan cabenya itu masih besar-besar sekali ya. Dan ada irisan bawang juga. Sambalnya wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Ya sih. Walaupun sambalnya terhitung lebih sedikit, tapi lumayan pedas. Dan inilah dia untuk kereta restorasi kereta api Majapahit ya teman-teman. Tuh, dari desain sebenarnya nggak berbeda jauh untuk atap-atapnya ini. Namun berbedanya kalau di kereta restorasi, kursi berhadap-hadapan, ada meja, ada juga colokan listrik di bawah sini ya. Dan juga yang saya suka dari ornamen-ornamen sininya itu loh. Tuh, ada hiasan-hiasan kayak batik gini ya. Kelihatannya lebih cakep. Padahal kemarin yang di kereta api Argo Bromo Anggrek, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu itu tuh berwarna biru biasa. Tapi di kereta api Majapahit ini udah ada motif-motif batik seperti itu. Kelihatannya lebih cakep aja sih. Ya kan? Nah, sekarang waktu menunjukkan pukul 21:43 ya. Perjalanan kereta api Majapahit sudah tiba di stasiun Kertosono. Ini baru berhenti, udah mau berangkat lagi ya. Karena jadwal berhentinya memang sebentar banget. Dan di Kertosono ini ada pertemuan dari dua jalur. Tadi kereta api Majapahit berjalan dari arah Malang dan juga dari arah Kediri. Ada juga perjalanan lainnya jalur dari arah stasiun Surabaya Gubeng. Di sini juga kayaknya ada pergantian kondektur ya. Tuh. Waktu menunjukkan pukul 22:01, kereta api Majapahit sudah tiba di stasiun Nganjuk ya. Dan stasiun Nganjuk ini juga melayani banyak pemberhentian kereta api. Dan di stasiun Nganjuk kita bertemu dengan kereta api Pasundan ya teman-teman. Dari stasiun Kiara Condong tujuan stasiun Bandung. Harga tiketnya hampir 300.000 tapi itu kereta adu dengkul. Penumpang Pasundan yang turun Nganjuk lumayan banyak ternyata ya. Tepat pada waktunya pukul 22:41, kereta api Majapahit yang saya naiki telah tiba di stasiun Madiun. Kita sudah tiba di pusat dari Daop 7 ya teman-teman.
Nah, jadi di stasiun Madiun ini ada juga PT Inka. PT Inka itu sebagai pabrik kereta, yang dimana kereta api Majapahit menggunakan armada stainless steel generasi kedua itu asalnya dari Madiun, dari PT Inka. PT Inka itu posisinya ada di samping stasiun Madiun, sehingga bisa dibilang antara area stasiun dan area PT Inka itu hanya dipisahkan oleh tembok saja. Pemberhentian di stasiun Madiun ini bisa dibilang cukup lama apabila dibandingkan dengan pemberhentian sebelumnya, karena memang di stasiun Madiun biasanya ada pergantian kru seperti pergantian masinis ya. Ditambah lagi juga di stasiun Madiun ada pengisian tangki untuk air, toilet, dan juga ada pemeriksaan untuk rangkaian. Sehingga memang rata-rata kereta-kereta yang berhenti di stasiun Madiun paling tidak ada waktu 5 menitan lah. Kereta api Majapahit masih menunggu waktu keberangkatan nanti tepat pada pukul 22:48 menit. Total berhenti di sini sekitaran 7 menit. Tepat pada waktunya pukul 22:48 menit, kereta api Majapahit diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun. Nah teman-teman, jadi tadi itu selepas dari stasiun Kertosono sudah di-set ke mode malam, tapi mode malamnya ini masih menyala lampu di bagian atas sebelah kanan kiri ya. Lampu berwarna putih sudah dimatikan. Jadi untuk saya pribadi ini tuh masih sedikit terang ya, tidak seredup kereta stainless steel generasi pertama. Padahal kalau lampunya yang sebelah sini dimatiin, itu tuh cakep banget, kayak kereta kelas eksekutifnya. Pada pukul 23:11 menit, perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki telah tiba di Stasiun Ngawi. Stasiun Ngawi, dulunya stasiun ini itu merupakan stasiun Paron. Dan saya lupa tahun berapa diganti namanya menjadi Stasiun Ngawi. Kalau Paron itu kalau nggak salah dia kecamatan ya teman-teman. Dan untuk perjalanan kereta yang berhenti di Stasiun Ngawi, setahu saya nggak terlalu banyak, hanya ada beberapa kereta saja, terutama untuk kereta-kereta yang full kelas ekonomi dan juga kereta campuran. Nah, kereta api Majapahit basicnya kan adalah kereta full ekonomi ya. Dari dulu kereta ini memang berhenti di Stasiun Ngawi. Terus ada juga seperti perjalanan kereta api Kahuripan, Pasundan, dan juga kereta-kereta ekonomi lainnya lah. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23:33 menit ya. Kereta api Majapahit yang saya naiki kini telah tiba di Stasiun Wali Kukun. Nah, jadi untuk kereta api Majapahit ini berhenti secara normal di Stasiun Wali Kukun, baik dari arah Jakarta ataupun juga dari arah Malang ya. Namun sayang sekali, karena Stasiun Wali Kukun, terutama di jalur berapa nih? Jalur 3 kali ya. Karena tempat di mana kereta api Majapahit berhenti itu tuh nggak ada peron teman-teman. Di depan aja tuh masih pakai bancik yang tinggi. Harusnya karena sudah ada pemberhentian kereta reguler dibuatkan peron lebih oke sih. Sekarang waktu menunjukkan pukul 00:19 menit. Kereta api Majapahit yang saya naiki telah tiba di Stasiun Solo Jebres di kota Solo ya teman-teman. Dan ini sudah memasuki hari yang baru atau sudah pindah hari. Keberangkatan kereta api Majapahit dari Stasiun Malang masih di hari Sabtu. Namun setibanya di kota Solo ini sudah memasuki hari Minggu ya. Di sana sudah ada sinyal hijau dan akan ada kereta yang melintas. Ini adalah kereta api Bima dari Gambir tujuan ke Surabaya Gubeng ya.
Kereta Bima itu adalah kereta api yang saat ini membawa kelas termewah secara reguler, yaitu kereta kompartemen suite. Wangi-wangi kekayaan ya itu kereta. Nah, di kota Solo ini terdapat 3 stasiun besar untuk pemberhentian bagi kereta api jarak jauh ya. Yang pertama ada stasiun Solo Jebres. Ini untuk pemberhentian kereta-kereta yang lewat ke arah Semarang, seperti kereta api Majapahit, Brawijaya, lalu kereta api Brantas, Matarmaja, dan lainnya. Yang kedua, ada kereta api di jalur lintas selatan yang kelasnya tinggi, berhenti di stasiun Solo Balapan. Dan juga ada stasiun Purwosari untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene ekonomi campuran. Lalu di kota Solo juga, ini tuh ada 3 percabangan berbentuk unik ya. Percabangannya berbentuk segitiga. Itu tuh ada percabangan dari arah Solo Jebres menuju Solo Balapan, lalu ada dari Solo Jebres menuju ke arah Gundih Semarang, dan juga ada percabangan dari Gundih Semarang menuju ke Solo Balapan. Secara normal untuk kereta api Majapahit dari arah Malang tujuan ke arah Jakarta berhenti di stasiun Solo Jebres ini cukup lama ya, karena jadwal tiba di stasiun Solo Jebres ini pukul 00.17 dan berangkat lagi pukul 00.28. Pagi kereta api Majapahit akan segera tiba di stasiun Semarang Tawang, Jateng. Sesaat lagi kereta api Majapahit akan segera tiba di stasiun Semarang Tawang, Jateng. Sekarang waktu menunjukkan pukul 02.13 perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki telah tiba di stasiun Semarang Tawang, Kota Semarang ya. Nah, di Kota Semarang ini terdapat 2 stasiun besar ya untuk pemberhentian bagi kereta jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Semarang Tawang. Ini adalah stasiun yang biasanya untuk kereta-kereta kelas tinggi seperti kereta full eksekutif, Argo, berhentinya di stasiun ini teman-teman. Termasuk juga kereta api Majapahit ya, karena memang kereta api Majapahit bisa dibilang kereta full ekonomi tapi komersil. Nah, lalu ada stasiun lainnya ya, yang kedua yaitu stasiun Semarang Poncol. Biasanya untuk kereta-kereta yang notabene kelas menengah atau juga kelas campuran. Seperti kereta Airlangga itu berhenti di stasiun Semarang Poncol. Dan juga ada perjalanan kereta yang dari arah Malang ke arah Semarang Poncol itu di kereta api Jayabaya, kelas eksekutif dan juga kereta ekonomi new generation tapi yang modifikasi. Pada pukul 02.25 tepat, sekarang kita diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Tawang ya. Sepertinya kita ini berpapasan dengan kereta Pandalungan teman-teman, dari Gambir tujuan Jember ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul
05:29 kereta api Majapahit yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon Prujakan. Kita sudah tiba di kota Cirebon, sudah memasuki Daop 3 ya teman-teman. Perjalanan kereta api Majapahit di stasiun Cirebon Prujakan ini normalnya berhenti selama 10 menit. Dari pukul 05:32 sampai dengan pukul 05:34 menit. Karena di stasiun Cirebon Prujakan ada juga pergantian masinis biasanya. Jadi untuk masinis memang diganti sekitaran 4 jam sekali ya, tidak boleh terlalu lama untuk alasan keamanan dan juga safety. Nah, di stasiun Cirebon Prujakan ini terdapat 2 pertemuan jalur. Kita tadi berjalan dari arah Semarang, Tegal, dan ada juga percabangan lainnya dari arah lintas tengah atau jalur lintas selatan, dari arah Kroya dan juga dari arah Purwokerto. Perjalanan kereta api Majapahit dari Cirebon menuju ke Jakarta kurang lebih menempuh sekitar 3 jam. Jadi udah dekat nih, udah 3/4 perjalanan. Karena memang untuk suhu di kereta pada pagi hari itu bisa dibilang rata-rata cenderung dingin ya teman-teman. Jadi saya sudah memesan satu menu makanan untuk menghangatkan tubuh juga, yaitu bakso enak seharga Rp25.000. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Sekarang kita memasuki stasiun Cikampek ya. Sudah masuk di Daop 1 Jakarta dan bertemu dengan percabangan dari arah Bandung. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:13. Kereta api Majapahit yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Bekasi. Yang turun di stasiun Bekasi asli teman-teman, rame banget. Dari mulai kereta yang paling depan sampai dengan ke kereta yang di belakang. Nah, untuk perjalanan-perjalanan kereta memang banyak sekali yang berhenti di stasiun Bekasi. Entah dari arah Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan dari arah Jakarta. Jadi untuk stasiun Bekasi ini setiap harinya memang melayani penumpang yang banyak banget. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Majapahit yang saya naiki
sesaat lagi itu akan tiba di Jatinegara dan stasiun tujuan akhir. Sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Majapahit. Ini adalah kereta keberangkatan malam hari, baik dari arah Malang ataupun juga dari arah Jakarta Pasar Senen ya. Memiliki satu kelas saja, hanya full kelas ekonomi, namun sudah menggunakan kereta ekonomi New Generation terbaru milik PT KAI yang diproduksi oleh PT Inka, keluaran tahun 2024. Secara dari segi rangkaian, kereta api Majapahit ini udah nyaman banget teman-teman ya. Dari segi guncangannya selama di perjalanan menurut saya terbilang anteng, lalu dari kekedapan suara juga sudah nyaman banget, dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan saya nggak merasakan kepanasan sedikit pun. Overall untuk perjalanan naik kereta api Majapahit ini sangat saya rekomendasikan, karena untuk rute sejauh dari arah Malang menuju ke arah Jakarta, harga tiketnya dimulai dari Rp310.000 sampai dengan Rp400.000 ya. Dikarenakan juga untuk kereta ekonomi New Generation ini apabila dibandingkan dengan kereta kelas eksekutif, dari segi kenyamanan itu tuh bedanya tipis ya. Hanya saja legroomnya yang lebih sempit, terus dari kerebahan kursinya yang tidak serebah kelas eksekutif, tapi secara kenyamanan ini sudah bisa hampir sebanding dengan selisih harga tiket yang menurut saya gapnya lumayan jauh. Jadi kereta api Majapahit ini bisa dibilang adalah salah satu kereta paling worth it dari Malang menuju ke Jakarta ya. Untuk rute dari kereta api Majapahit ini, keberangkatan dari Malang jam 18.45 lewat ke Blitar, Kediri, Kertosono, Madiun, Solo Jebres. Dari Solo Jebres dia berbelok menuju ke arah Semarang, dari Semarang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, sampai dengan ke Jakarta Pasar Senen ya. Jadi nggak lewat Jogja kereta ini tuh. Lalu untuk dari segi jam keberangkatan, menurut saya pribadi jam keberangkatannya enak ya. Dari kota Malang, habis maghrib jam 18.45. Namun memang apabila kalian menuju ke arah Bekasi ataupun ke arah Jakarta, bisa dibilang jam kedatangannya ini udah cukup siang, sehingga tidak bisa mengejar waktu apabila kalian ingin berangkat kerja ke kantor. Namun balik lagi, untuk kereta api Majapahit ini memang selain nyaman, harga tiketnya yang masih terbilang terjangkau, dan menurut saya pribadi dari plus minusnya udah worth it banget sih. Ini kereta api Majapahit sudah tiba di stasiun Jatinegara ya, jam 8.30, sehingga sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir. Saya mau siap-siap dulu. Kami berada tidak tergesa-gesa meninggalkan tempat duduk. Periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar maupun lain. Kehilangan ataupun kerusakan bukan menjadi tanggung jawab PT Kereta Indonesia Persero. Terima kasih. Alhamdulillah, pada pukul 8:42 kereta api Majapahit telah tiba di stasiun Jakarta Pasar Senen ya. Yang turun di sini masih rame, apalagi di kereta-kereta depan ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Malang, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen. Berakhir sudah perjalanan naik kereta api Majapahit kali ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.